Dek, aku berangkat dulu ya. Ini sarapannya udah tak habisin. Ucap Denny pada Risma istrinya yang lagi di kamar mandi, lagi nyuci peralatan dapur yang tadi sudah kotor. Denny pun kemudian berangkat kerja dengan menggunakan motornya menuju ke kebun apel milik seorang juragan yang ada di desanya yang bernama Pak Bambang. Dan setibanya di ladang, para pekerja lain selain dirinya sudah berada di sana. Dan salah satu kawan dekatnya yang sama-sama kerja di situ, namanya adalah Udin. Kemudian semua para pekerja pun mulai melakukan pekerjaannya masing-masing. Kebetulan waktu itu sudah musim panen. Apel pun sudah siap dipetik, kemudian nantinya dipilah-pilah antara yang bagus dan juga yang biasa. Di mana nanti yang kualitasnya sangat bagus akan disetorkan ke mal-mal, sementara kualitas yang standar akan masuk ke pasar biasa. Tak hanya apel merah, ada juga apel hijau di situ, karena memang lahan milik Pak Bambang ini sangat luas sekali. Dan siang itu, Pak Bambang datang membawakan minuman es dan camilan buat para pekerjanya. Mereka semua pun kemudian rehat sejenak dan makan bersama. Memang sang juragan ini terkesan ramah dan baik di mata para pekerjanya. Namun di balik itu semua, ada sebuah niat jahat yang tersamarkan. Usai rehat dirasa sudah cukup, mereka pun kemudian bangkit kembali untuk melanjutkan kerja mereka yang belum selesai dan nanti pulang ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Singkat waktu, malam harinya, tepatnya di rumahnya sang juragan, Bambang ini membawa senapan sesajen ke dalam sebuah ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Dia menjalani ritual setiap 1 minggu sekali dan menyerahkan sesajennya itu untuk sesembahannya. Pasalnya semua kesuksesan yang sudah diraih oleh Pak Bambang bukan murni karena kerja keras, melainkan ada campur tangan dari sosok iblis sesembahan dirinya. Usai ritual rutinan selesai, Pak Bambang kemudian dudukkan di teras sambil menikmati kopi manisnya. Dia merenung sudah berapa banyak orang yang sudah menjadi tumbal demi kekayaannya. Dan tumbal-tumbal itu ada yang dari orang luar, ada juga yang dari pekerjanya sendiri. Namun semua korbannya itu meninggal secara rapi, jadi sang juragan tidak dicurigai oleh para warga. Dan kini sudah lewat 4 bulan, dan juragan pun harus mencari tumbal kembali, dan dia hendak mengambil dari salah satu karyawannya sendiri. Namun dirinya itu masih bingung, siapa kira-kira yang pantas untuk ditumbalkan. Hingga setelah berpikir lumayan lama, dia pun akhirnya memutuskan akan menumbalkan si Udin. Dan ia akan melakukan ritual penumbalannya besok malam dan akan membuat medianya terlebih dahulu. Malam pun mulai larut, akhirnya Pak Bambang pun mutusin untuk tidur nyusul istrinya yang bernama Bu Alma yang sudah tidur dulu dari tadi. Singkat cerita, besok malamnya, sang juragan kemudian masuk kembali ke dalam ruangan ritualnya, sembari membawa beberapa keperluan ritual. Dia pun kemudian mulai merapalkan beberapa mantra untuk memanggil sosok pesugihannya. Dan muncullah sosok tersebut dengan bentuk seperti siluman bertubuh anjing, dengan bulu yang sangat lebat serta perawakan yang besar, namun tak bisa disamakan seperti anjing pada umumnya. Sosok tersebut biasanya mengelilingi kebun Pak Bambang dan mengencingi kebunnya, dan berkat itulah kebunnya Pak Bambang ini sering panen cepat dan hasilnya juga bagus-bagus. Sosok tersebut kemudian menyuruh Pak Bambang untuk mencabut satu helai bulunya untuk digunakan sebagai media penanda yang harus diberikan kepada target tumbal selanjutnya. Sang juragan pun paham dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dengan sendirinya, yakni kembali lagi ke kebun. Ritual pun kemudian telah selesai dan seperti biasa, Pak Bambang kemudian hendak membuat jus apel yang kemudian dimasukkan ke cup dibantu oleh istrinya. Karena ternyata Bu Alma juga sudah tahu pesugihan yang dijalani oleh suaminya. Malam itu mereka berdua membuat jus apel banyak sekali dan menghususkan 1 cup untuk diberikan kepada si Udin yang di dalamnya telah dicampur dengan potongan bulu dari sosok siluman tersebut. Dan setelah semua jus itu telah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam pendingin dan mereka pun segera beranjak tidur karena sudah ngantuk banget. Singkat cerita, keesokan harinya,
Semua karyawan lagi pada sibuk milihin apel-apel yang baru saja dipanen. Sementara Denny dan Udin kala itu mereka berdua disuruh untuk menyirami pohon dengan obat pembasmi ulat, sekalian memberikan pupuk di pohon-pohon apelnya. Kala itu Udin berujar kepada si Denny, mungkin 2 hari ke depan dia gak bakalan berangkat. Katanya ia mau berkunjung ke rumah kakek dan neneknya yang ada di beda kota menggunakan motornya. Mendengar hal itu, Denny pun lantas menitip kepada kawannya tersebut untuk membawa oleh-oleh dari kampung neneknya tersebut. Dan si Udin pun mengiyakan, bahkan dia bercanda akan membawakan 1 karung singkong. Alhasil mereka berdua pun tertawa bersama. Dan siang harinya, Pak Bambang kemudian memanggil semua karyawannya untuk rehat sebentar. Kemudian dibantu dengan Bu Alma juga yang datang ke situ. Mereka semua diberikan jus apel seger dan 1 kotak makanan untuk makan siang. Si Udin juga sudah menerima jus yang dikhususkan buatnya. Dan Udin gak tahu kalau Pak Bambang ini hendak bermaksud buruk padanya. Setelahnya Pak Bambang pun menatap semua karyawannya yang lagi pada makan siang, dan dia pun menyeringai ketika menatap ke arah si Udin. Lalu setelahnya Pak Bambang pun kemudian melenggang pergi dan tak sabar ia ingin segera mendapatkan harta yang berlimpah lagi setelah kematian si Udin nanti. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana Udin ini izin cuti kerja karena dia hendak pulang ke kampung nenek dan kakeknya. Dia sudah mendapatkan izin dari Pak Bambang untuk cuti selama 4 hari, padahal awalnya cuma 2 hari saja. Kemudian Udin pun memutuskan berangkat dari situ waktu malam hari, dan baginya itu tak masalah karena Udin ini belum menikah, padahal umurnya sudah kepala 3. Dan Udin pun kemudian mulai melajukan motornya menuju ke jalanan, dan tanpa sepengetahuannya, anjing siluman Pak Bambang sudah menguntitnya dari belakang. Siluman itu berlari kencang menyamai kecepatan motornya Udin. Dan ketika Udin melewati jalanan yang sepi dan dekat dengan hutan, tiba-tiba Udin dibuat oleng usai dirinya mendapati ada sesosok yang menghadang dirinya di depan jalan. Dia terkejut mendapati ada sosok anjing yang ukurannya gede banget, tidak umum seperti anjing biasanya. Bahkan sosok anjing tersebut terlihat sangat mengerikan, dan Udin mengira itu adalah anjing liar. Namun tetap saja dia masih heran kenapa ukurannya bisa gede banget seperti itu. Namun meskipun takut, Udin akan berniat tetap menerjang jalan di depannya, dan dia berniat menabrak anjing itu jika anjing itu berani macam-macam. Namun hal tak terduga justru terjadi. Udin malah terpental dengan motornya dan jatuh berguling-guling di aspal. Kepalanya sempat terbentur beberapa kali. Meskipun pakai helm, dia akhirnya tetap mengalami gegar otak. Dan karena tak segera dikasih pertolongan pertama, Udin pun akhirnya meninggal dunia. Karena tak ada seorang pun yang mendapatinya di malam hari itu. Dan barulah keesokan paginya dia ditemukan seorang pengendara yang tak sengaja lewat di situ. Dan kemudian Udin pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit langsung memulangkan ke rumah si Udin setelah benar-benar memastikan kalau Udin ini sudah meninggal. Dan singkatnya kabar kematian Udin pun sudah tersebar kemana-mana, termasuk ke rumahnya si Denny. Dan dia terkejut mendengar kabar itu. Dan sekitar pukul 9 pagi, Denny pun sekeluarga datang bertakziah ke rumahnya si Udin dan mengiringnya sampai ke pemakaman. Bahkan tak hanya dirinya, kawan-kawan kerjanya juga pada hadir di situ, termasuk juga Pak Bambang dan Bu Alma. Dan setelah pemakaman selesai, Pak Bambang ini menghampiri keluarganya si Udin dan memberikan uang dan beralasan uang itu adalah uang pesangon bagi Udin karena sudah kerja lama di tempatnya. Tanpa rasa curiga, orang tua Udin pun menerima uang pemberian tersebut. Kemudian setelah semuanya sudah bertakziah, Denny dan karyawan lainnya pun langsung berangkat kerja ke kebunnya Pak Bambang. Dan hari itu mereka kerja setengah hari. Dan mereka di sana masih saling cerita satu sama lain dan masih tidak menyangka Udin akan pergi secepat itu. Bahkan si Denny juga teringat ketika dirinya mencoba minta oleh-oleh kepada si Udin. Namun akhirnya gak jadi karena Udin sudah meninggal lebih dulu. Sementara di tempat lain, Pak Bambang dan Bu Alma yang baru saja tiba di rumah usai bertakziah, mereka senang banget hari itu.
Pasalnya mereka mendapatkan hasil dari penumbalannya tersebut, yakni uang yang tiba-tiba muncul sendiri di tempat ruangan ritualnya. Namun meskipun begitu, tak ada rasa cukup bagi mereka. Mereka tetap ingin lebih dan lebih. Mereka seakan tak puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya saat ini. Dan singkat cerita, suatu hari Pak Bambang dan Bu Alma mendapatkan kabar kalau keponakannya dari kampung akan menginap di rumahnya dan tinggal di sana beberapa hari karena memang sedang liburan. Pak Bambang dan Bu Alma pun menyetujui ponakannya menginap di situ, dan kebetulan untuk menemani anaknya yang juga seumuran dengannya. Hingga akhirnya pekan pun telah tiba dan ponakannya sudah datang ke rumah, namanya si Mala. Kedatangannya pun disambut ramah oleh Pak Bambang dan Bu Alma. Dan kala itu Mala disuruh tidur di kamar ruang tamu yang sudah dibersihkan. Pada malam harinya, Mala di dalam kamar rebahan sambil mainan HP. Karena malam itu entah kenapa dia tidak bisa tertidur. Hawa yang dirasakannya sangat panas sekali, padahal kamarnya sudah ber-AC. Akhirnya dia pun memilih keluar kamar untuk mencari angin segar. Mala pun kemudian duduk di depan teras rumah sendirian sekitar pukul 8 malam dan asik dengan ponsel yang ada di tangannya. Namun beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja Mala mencium bau yang sangat busuk sekali yang entah datangnya dari mana. Ih, bau apaan ini? Masa ada bangkai di rumah ini? Gumam Mala yang keheranan pada dirinya sendiri. Namun beberapa saat setelahnya, bau bangkai tersebut tiba-tiba berubah menjadi bau kemenyan. Sontak Mala pun langsung merinding ketakutan. Hingga setelahnya, karena dia takut dan merinding, dia pun memutuskan beranjak bangkit dan menuju ke kamarnya. Namun ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat seperti ada sekelibat bayangan hitam yang melintas begitu cepat sekali, hingga membuat dirinya itu terkejut. Segera Mala pun langsung berlari terbirit menuju ke dalam kamarnya. Napasnya terasa tidak beraturan akibat lari-lari. Namun belum hilang ketakutannya, dia malah dikejutkan kembali dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Mala pun tersentak mendengar suara tersebut. Suara tawa wanita tersebut sangat khas sekali di telinga dan membuatnya langsung merinding seketika. Mala pun kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur sambil menutupinya dengan selimut. Namun suara-suara itu masih tetap terus terdengar di telinganya. Dia pun kemudian mencoba memejamkan matanya dan mengabaikan suara-suara tersebut. Sampai pada akhirnya hujan pun turun dengan deras dan suara itu pun menghilang dengan sendirinya. Pantesan dari tadi panas banget, ternyata mau hujan, ujarnya kala itu. Hingga pada akhirnya Mala pun tertidur pulas dengan sendirinya. Karena hawa yang tadi panas sudah berubah menjadi adem karena hujan turun malam itu. Keesokan paginya, Mala diajak Bu Alma pergi ke kebun apel untuk melihat-lihat di sana dan belajar cara memetiknya. Dibantu oleh Denny dan karyawan yang lain, serta anaknya Bu Alma yang juga ikut menemani si Mala. Hari itu Mala senang banget karena bisa belajar banyak hal. Dia bisa menambah ilmu wawasannya di situ. Dan siangnya setelah selesai keliling ke kebun, Mala kemudian kembali ke rumah bersama Bu Alma dan juga anaknya. Dan karena siang itu hawanya panas banget, akhirnya Bu Alma pun membuatkan jus apel untuk mereka. Dan Mala serta anaknya Bu Alma menunggu di depan rumah, sementara Bu Alma masuk ke dapur untuk membuatkan jusnya tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya jus pun sudah jadi. Kemudian Bu Alma pun mengantarkan ke teras depan rumah dan mereka dudukan di sana sambil menikmati jus yang kelihatan seger banget. Gimana Malah, kamu betah nggak tinggal di sini? Tanya Bu Alma. Iya betah sih tante, aku jadi bisa belajar banyak hal dan nambah pengetahuan juga di sini. Apalagi orangnya juga ramah-ramah banget. Bu Alma pun tersenyum menanggapi ucapan si Alma barusan. Singkatnya malam harinya setelah selesai makan malam bersama, Mala kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Karena memang walaupun dia libur, dia masih tetap mendapatkan tugas. Jadi tetap dia di waktu luangnya harus mengerjakan tugas itu. Sebenarnya Mala sudah mengantuk dan ingin segera tidur, tapi tugasnya memaksa dirinya untuk segera menyelesaikannya terlebih dahulu. Hari pun semakin malam, suasana rumah semakin sepi. Tiba-tiba dia merasa ingin buang air kecil.
Dia pun kemudian melawan rasa takutnya untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Akan tetapi saat dia keluar kamar, ia tak sengaja melihat Pak Bambang masuk ke dalam ruangan yang ada di samping kamar si Mala. Dan menurut penuturan tantenya, kamar itu adalah sebuah gudang. Namun dirinya mencoba mengabaikan hal itu karena dia sudah kebelet banget ingin segera sampai di kamar mandi. Dan singkatnya setelah buang air kecil, Mala pun berjalan kembali menuju ke kamar. Namun tiba-tiba dia mencium bau kembang-kembangan dan juga kemenyan. Seketika bulu kuduknya langsung merinding semua. Dan setibanya di kamar, dia langsung segera mengerjakan tugas sekolahnya agar cepat selesai. Mungkin karena lelah dan sangat mengantuk, Mala pun tertidur di meja belajarnya. Dan dalam tidurnya itu, Mala mengalami mimpi buruk. Dia berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali. Dan yang paling mengerikan, dirinya itu mendapati ada sosok pocong kuntilanak yang menatap tajam ke arah dirinya. Mala pun ketakutan, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa berteriak ketakutan ketika sosok-sosok tersebut berjalan mendekat ke arah dirinya. Mala terus berjalan mundur dengan wajah panik dan cemas. Tubuhnya pun dipenuhi dengan keringat. Dan karena tidak melihat ke arah belakang, dia pun terjatuh usai tersandung gundukan tanah. Bahkan tak hanya di situ, ketika dirinya melihat sebuah nisan yang ada di dekatnya, dia terkejut karena nama yang tertuliskan di nisan itu adalah namanya sendiri. Dan bersamaan dengan itu, dia pun akhirnya terperanjat bangun dari mimpi buruknya. Bajunya kala itu sudah basah dengan keringat dingin. Dan dia bersyukur kala mengetahui kalau itu semua hanyalah sebuah mimpi. Mala kemudian menoleh ke arah jam dinding yang ternyata masih pukul 2 dini hari. Mala pun segera beranjak ke kasur untuk melanjutkan tidurnya. Namun dirinya itu masih saja dibuat kepikiran tentang mimpi yang barusan ia alami. Saat dia melamun, tiba-tiba dia melihat ada bayangan besar berada di hadapannya. Dan bayangan tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap ke arah Mala. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk menyengat. Sontak Mala langsung terkejut dan dia pun langsung menarik selimutnya untuk menutupi pandangannya dari sosok tersebut. Namun sosok itu malah mendekat dan kemudian berujar, "Dirimu akan ikut denganku." Mala yang mendengar itu semakin ketakutan, namun tubuhnya kaku, mulutnya seperti terkunci tak bisa berteriak. Keringat pun sudah bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. Hingga pada akhirnya karena dia tidak kuat, akhirnya Mala pun pingsan malam itu. Dan singkat cerita, setelah Mala mengalami kejadian-kejadian aneh tersebut, badannya merasa tidak enak. Bahkan kini dia selalu merasa pegal-pegal dan sakit semua. Bahkan kini setiap malamnya, Mala selalu mendengar suara-suara aneh di dalam rumah tantenya. Misalnya pada saat itu, sekitar pukul 6 malam, karena dia malas mandi, jadi dia baru saja mandi jam segitu. Saat sedang mandi, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang berbisik memanggil namanya tepat di telinga. Dan suara itu terdengar lirih sekali, namun begitu jelas. Seketika Mala langsung terdiam menghentikan mandinya sejenak. Akan tetapi dia terdiam, suara itu juga ikut menghilang. Tiba-tiba kesiur angin masuk ke dalam kamar mandi membuat tubuh Mala semakin merinding kedinginan. Segera Mala pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya karena takut lama-lama berada di situ. Kemudian setelah memakai pakaian, Mala pun segera melaksanakan ibadah sholat di dalam kamarnya. Akan tetapi saat dia sedang sholat, tiba-tiba ada kesiur angin masuk ke dalam kamarnya, menyibak gorden yang tiba-tiba bergerak sendiri. Namun si Mala masih tetap khusyuk menjalankan ibadahnya. Dan beberapa saat setelahnya dia malah dikejutkan dengan sekelibat bayangan hitam yang melintas begitu saja saat dirinya sedang melakukan sholat. Bulu kuduknya pun merinding kala itu. Hingga setelah sholat selesai, anehnya angin yang tadi berhembus di kamarnya itu sudah menghilang. Dia pun akhirnya sekarang menjadi heran tentang apa yang baru saja dilihatnya akhir-akhir ini. Kemudian di lain hari, tepatnya pada waktu malam juga, ketika Mala sedang main HP di kamar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara geraman yang membuat dirinya terlonjak kaget. Sontak Mala pun langsung menoleh ke sana kemari mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan sumber suara itu.
Akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Hingga sesaat kemudian Mala melihat ada sebuah bayangan hitam berukuran besar, dan perlahan-lahan bayangan hitam itu berubah wujud menjadi sosok siluman anjing yang tingginya besar sekali. Sontak Mala pun langsung terbujur kaku ketika melihat sosok tersebut, hingga dia yang tidak kuat, akhirnya dia pun jatuh pingsan di atas kasurnya. Hingga pada akhirnya esok paginya Mala ditemukan demam, tubuhnya panas dingin. Dia benar-benar tidak kuat tinggal di rumah om dan tantenya itu karena selalu mendapatkan gangguan yang aneh-aneh. Akhirnya Mala mengabari orang tuanya dan dia hendak pulang saja nanti sore ke kampung. Pagi itu Mala minta dijemput orang tuanya untuk pulang kampung karena sudah tidak betah di situ. Dan Alma beralasan kepada Bu Alma dan Pak Bambang kalau dia yang sakit tidak mau merepotkan mereka dan dia memilih untuk pulang saja ke rumah. Dan sore harinya akhirnya Mala pun sudah dijemput orang tuanya. Dan saat itu Mala pamitan dengan Bu Alma dan juga Pak Bambang serta anaknya. Setelah kejadian itu Mala jadi sering melamun dan teriak-teriak sendiri di dalam rumahnya. Dan ibunya si Mala pun khawatir, kemudian memutuskan memanggilkan orang pintar untuk menyembuhkan anaknya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan putrinya tersebut. Dan kebetulan tetangganya adalah orang pintar yang tahu tentang hal klinik seperti itu. Namanya Pak Yadi. Beliau pun kemudian datang ke rumahnya si Mala dan dia melihat ada sesosok yang mengikuti si Mala. Pak Yadi pun geleng-geleng kepala sambil beristighfar. Malam itu Mala pun kemudian dibacakan doa oleh Pak Yadi. Dia pun kemudian berteriak kepanasan, bahkan kedua matanya sampai melotot. Ternyata Mala sudah kerasukan sosok yang mengikutinya. Bahkan dirinya sempat mau mencekik lehernya Pak Yadi yang hendak mencoba menyembuhkannya. Meskipun Mala semakin menjadi-jadi dan mengamuk, Pak Yadi masih terus fokus membacakan doa-doa, berusaha mengeluarkan paksa sosok yang ada di dalam tubuhnya si Mala. Hingga beberapa saat kemudian Mala pun akhirnya jatuh pingsan, tubuhnya mulai terkulai lemas setelah sosok itu berhasil dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Begini Bu, sebenarnya Mala ini hendak dijadikan tumbal pesugihan, tutur Pak Yadi. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega melakukan itu? Tanya ibunya Mala penasaran. Pelakunya masih sedarah dengan Anda. Dan untungnya Mala ini masih bisa diselamatkan. Saat itu ibunya Mala langsung paham dengan penuturan Ustadz Yudi tentang siapa pelakunya, yang adalah adik kandungnya sendiri. Tapi meskipun sudah tahu siapa pelakunya, ibunya Mala tidak dendam kepada adiknya. Yang terpenting sekarang Mala sudah membaik dan dia tidak akan mengizinkan anaknya itu untuk pergi ke sana lagi. Pak Yadi kemudian membacakan doa di segelas air putih yang kemudian diberikan kepada Mala. Dan Mala pun langsung menegak segelas air putih itu. Seketika Mala langsung terbatuk-batuk dan memuntahkan darah kental dari mulutnya. Dan setelahnya Pak Yadi menyarankan kepada Mala dan juga orang rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah dan juga berzikir serta sholawat agar terbebas dari gangguan-gangguan demikian. Dan setelahnya Pak Yadi pun langsung pamitan. Mala dan ibunya serta orang rumah kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Yadi karena telah mau membantu menyembuhkan si Mala. Sementara di tempat lain, kini si Denny mendapatkan teror dari almarhum sahabatnya, yakni sosok si Udin. Tepatnya pada malam itu, ketika Denny hendak menutup jendela kamarnya, dia malah dikejutkan dengan sosok yang ada di luar rumahnya yang terlihat dari arah jendela kamarnya. Sosok tersebut duduk di kursi dan membelakangi tubuhnya. Dan ketika sosok itu membalikkan badannya, pocong tersebut memiliki wajah sama seperti temannya yang sudah meninggal, yakni si Udin. Denny pun langsung terlonjak kaget dan segera menutup jendela kamarnya. Dan dia langsung beranjak menuju ke atas kasur, serta langsung menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun beberapa saat setelahnya tiba-tiba dia merasa seperti ada yang menarik selimutnya. Dan dia mengira itu adalah ulah sosok yang menyerupai kawannya yang sudah meninggal itu. Pasalnya si Udin ketika dulunya dia masih hidup, memang dia sering usil banget kepada si Denny. Denny yang ketakutan, dia terus membacakan doa-doa yang ia tahu untuk mengusir sosok tersebut.
Hingga beberapa saat setelahnya, selimut yang ia kenakan pun kembali normal, tidak ada yang menarik-nariknya lagi. Akan tetapi, dia dibuat kaget ketika malah mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dan ia kenal dengan suara tersebut, yakni suaranya si Udin. Sosok tersebut berujar meminta tolong kepada si Denny. Dan setelahnya sosok itu pun menampakkan dirinya di depan pojok kamarnya dengan menggunakan pakaian yang sama seperti terakhir kali Udin kenakan. "Din, pergi Din, tolong jangan ganggu aku, kita sudah beda alam," ucap si Denny yang ketakutan. Seketika Udin menangis dan dengan perlahan sosok itu menghilang dengan sendirinya. Malam itu Denny benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi karena tidak tenang diganggu mulu oleh si Udin. Bahkan tak hanya hari itu, ternyata hari-hari setelahnya sosok tersebut sering sekali menggentayangi si Denny, yang kala itu memang Denny belum tahu apa maksudnya. Singkat cerita, di lain hari, saat itu Denny yang sedang berada di ruang tengah sedang nonton TV tengah malam sendirian karena Risma sudah tidur duluan. Tiba-tiba angin datang menghampiri ke arahnya, tubuhnya pun langsung merinding. Terdengar juga kembali suara yang dikenali oleh Denny, yaitu suara Udin, yang dimana sosok itu berujar meminta tolong kepada Denny. Kali ini sosok itu tidak menampakkan wujudnya. Denny pun paham kalau ini adalah ulah Udin. Sosok tersebut terus berkata meminta tolong kepada Denny, sambil sesekali terdengar menangis sesenggukan. Hingga beberapa saat setelahnya, suara tangisannya Udin pun sudah tidak terdengar lagi. Denny pun berpikir apa yang sebenarnya dimaksud oleh Udin, kenapa dia mencoba meminta tolong kepadanya. Namun karena malam sudah semakin larut dan Denny merasa merinding kala itu, dia pun menepis semua pikirannya itu dan mencoba untuk masuk ke kamar saja untuk segera tidur. Hingga pada akhirnya dia yang sudah benar-benar capek akhirnya tertidur dengan pulas. Sementara di tempat lain, suatu malam Pak Bambang sedang dudukan di depan teras sembari memantau perkembangan usahanya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak dia pun mencari keberadaan sumber suara itu. Dia pun terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang ternyata terduduk di atas pohon yang ada di depan rumahnya. Sontak Pak Bambang pun langsung berteriak ketakutan. Dia pun langsung kembali masuk ke dalam rumah dengan berlari tergopoh-gopoh. Kemudian dia lanjut menuju ke kamar dan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan napas yang masih terengah-engah. Hingga sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Suara itu terdengar beberapa kali, hingga akhirnya Pak Bambang pun bangkit dan mencoba membuka pintu kamar itu. Dan ia dibuat terkejut ketika mendapati ada sosok kuntilanak yang tadi dilihatnya sudah berdiri di depan pintu. Tambah gemetaran dan merindinglah si ia, sampai pada akhirnya dia pun jatuh pingsan. Dan dia pun baru ditemukan istrinya saat pagi tiba. Dan singkat cerita, 2 bulan setelah kematian si Udin, suatu malam Denny di depan rumah tiba-tiba dia didatangi arwah si Udin. Dan kali ini arwah Udin mengenakan pakaian terakhirnya saat dia kecelakaan. Awalnya Denny ini ketakutan dan mencoba menghindar, namun sosok Udin masih terus mengikutinya hingga sampai sosok itu berujar meminta tolong kepada Denny untuk membantu dirinya agar bisa tenang, karena katanya dia ingin membalaskan dendam. Sebenarnya Denny ini tahu kalau itu bukanlah Udin asli, melainkan kodam yang selalu mengikutinya selama dia masih hidup. Dan kodam itu mungkin tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Udin sebelumnya. Denny pun kemudian mencoba memberanikan dirinya untuk bertanya lebih lanjut tentang apa maksud yang dituturkan oleh sosok tersebut. Dan sosok si arwah Udin itu kemudian berujar kalau dirinya itu tewas sebab memang diincar jadi tumbal oleh si Pak Bambang. Bahkan sosok tersebut juga menjelaskan tentang minuman yang sudah disediakan oleh Pak Bambang yang digunakan untuk menjebak dirinya. Dan juga tentang soal siluman anjing yang menghadang dirinya sebelum kecelakaan. Dan setelah mendengar penuturan dari arwah tersebut, awalnya Denny ini tidak percaya dengan cerita yang dituturkan oleh sosok tersebut. Akhirnya sosok itu mengusulkan kepada Denny untuk besok jika sudah sampai di kebun, dia disuruh menyiramkan air yang sudah didoakan ke salah satu pohon apel milik juragan. Dan sosok tersebut pasti menjamin kalau tumbuhan tersebut bakalan langsung layu.
Dan jika nanti sudah terbukti, Denny harus mau membantu dirinya untuk membalaskan dendamnya. Denny pun setuju dan menganggukkan kepalanya menanggapi semua ucapan sosok tersebut. Dan setelahnya sosok itu langsung pergi menghilang begitu saja entah kemana. Dan hanya meninggalkan bau yang sangat busuk sekali, membuat Denny semakin merinding. Dan singkat cerita, esok harinya Denny pun melakukan apa yang dipinta oleh sosok itu tadi malam. Dan benar saja, air dalam botol yang sebelumnya sudah dibacakan doa, kemudian disiramkan ke salah satu pohon. Dan tidak berselang lama, pohon tersebut pun langsung layu. Pak Bambang kemudian menghampirinya dan heran mengapa pohonnya itu bisa layu. Namun Pak Bambang kala itu nggak curiga sama Denny. Akhirnya Denny pun diminta untuk mengganti dengan bibit pohon yang baru lagi. Lalu Pak Bambang pergi meninggalkannya. Dan semenjak itu, Denny semakin yakin dengan penuturan sosok yang mirip si Udin itu. Dan dia juga tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Pak Bambang selama ini. Dia jadi tidak fokus kerjanya dan ingin cepat segera pulang. Dan pada malam harinya, Denny di rumah berharap bisa didatangin lagi oleh sosok si Udin. Dan benar saja, di malam yang mendung tepat di depan teras, sosok Udin kembali datang dan menemui si Denny. Kemudian Denny pun bertanya kepada sosok tersebut bagaimana caranya agar dia bisa membantu dirinya. Kemudian sosok Udin itu berujar pada si Denny bahwa 2 bulan lagi kemungkinan Denny lah yang akan diincar sebagai tumbal selanjutnya. Denny pun terkejut mendengar hal itu. Lantas Denny pun meminta gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Dan setelahnya sosok Udin pun menjelaskan untuk Denny nantinya tepat di bulan penumbalan itu, saat ada pembagian jus lagi, sebisa mungkin Denny harus menukar minumannya itu dengan minumannya Pak Bambang sendiri. Maka nanti Pak Bambang sendirilah yang akan celaka. Denny pun mengangguk paham dan dia akan benar-benar mengingat hal itu sampai 2 bulan ke depan. Sementara sambil menunggu bulan tersebut tiba, sosok Udin dan korban-korban sebelumnya Pak Bambang ini selalu mendatangi Pak Bambang dan meneror dirinya serta keluarganya, hingga membuat mereka itu merasa gak nyaman kalau di rumah. Namun tetap saja gangguan-gangguan itu tidak membuat Pak Bambang ini kapok untuk berhenti dari jalan sesatnya itu. Dan singkat cerita, 2 bulan setelahnya, benar saja Pak Bambang hendak mengincar Denny sebagai tumbal selanjutnya. Ritual pun sudah dilakukan sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan keesokan harinya ketika menjelang siang dan waktunya rehat tiba, Pak Bambang membagikan jus lagi seperti 4 bulan yang lalu. Dan Denny juga sudah menerima bagiannya. Namun saat hendak makan bersama, tiba-tiba kebetulan ada tamu datang untuk membeli apelnya Pak Bambang. Dan terpaksa Pak Bambang pun harus menemui orang tersebut. Dia meletakkan minumannya di meja depan kantor yang ada di kebun itu. Dan ketika Pak Bambang sedang mengantar pembeli itu untuk melihat-lihat kebun, Denny pun dengan segera tak menyia-nyiakan waktunya. Diam-diam dia langsung menukar minumannya itu dengan minuman milik Pak Bambang, bahkan tanpa sepengetahuan semua orang. Dan setelah melancarkan aksinya tersebut, Denny kemudian kembali buru-buru kumpul lagi sama karyawan yang lain yang lagi pada rehat. Dan dalam benaknya Denny kala itu, dia berharap semoga Pak Bambang mendapat karmanya usai meminum jus tumbal buatannya sendiri. Dan usai tamunya pergi, Pak Bambang pun kemudian melanjutkan untuk makan dan juga meminum jusnya. Denny yang kala itu melihat dari kejauhan, dia tersenyum penuh kemenangan. Dan benar saja, sesuai dengan harapan si Denny, malam harinya Pak Bambang ini diserang oleh ingun pesugihannya sendiri. Dan dia tewas di dalam kamarnya dengan meninggalkan bekas luka cakaran di seluruh tubuhnya. Dan bersamaan dengan tewasnya Pak Bambang, maka perjanjian pesugihannya pun telah terputus. Dan usaha Pak Bambang pun tak akan bisa berkembang lagi dan akan sedikit demi sedikit mengalami kebangkrutan. Sementara jenazah Pak Bambang ditemukan Bu Alma esok paginya karena tadi malam Bu Alma ini sedang keluyuran sama teman-teman nongkrongnya, party sampai pagi hari. Dan sekembalinya di rumah dia terkejut ketika mendapati suaminya yang sudah tidak bernyawa tewas mengenaskan di dalam kamarnya sendiri. Alhasil kabar kematian Pak Bambang pun langsung tersebar dan hari itu juga jenazahnya akan langsung dimakamkan.
Bahkan para warga juga heran ketika melihat kondisi jenazahnya Pak Bambang yang penuh luka cakaran di sekujur tubuhnya. Mereka pun kemudian saling menggunjingi jenazah tersebut. Singkat waktu, usai Pak Bambang sudah nggak ada, benar saja penjualan apelnya itu menurun. Buahnya kini tidak bagus semua. Alhasil dimulai dari Denny kemudian disusul yang lainnya. Mereka semua pun pada ngundurin diri dari kerja di situ. Bu Alma pun kini bangkrut dan alhasil menjual semua lahannya itu dengan terpaksa. Dia pun bahkan pindah dari desa tersebut kembali pulang ke kampung halamannya yang ada di luar daerah. Suatu hari Denny ini didatangi lagi oleh sosok Udin yang mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah membantu membalaskan dendamnya itu. Begitu juga dengan Denny yang mengucapkan terima kasih kepada si arwah Udin itu. Berkat dirinya dan juga informasi darinya, Denny berhasil selamat dari penumbalan yang hendak dilakukan oleh Pak Bambang. Hingga beberapa bulan setelahnya, kebun milik Pak Bambang ini dibeli oleh seorang pengusaha yang kemudian lahannya diubah menjadi sawah. Dan semua orang yang dulu ikut kerja di tempat Pak Bambang kini ikut kerja lagi di juragan sawah barunya itu untuk menggarap semua sawah tersebut, termasuk juga Denny yang kerja di situ. Dan itulah ending dari cerita si Denny yang berhasil selamat dari penumbalan juragannya sendiri. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.